Mari kita berdoa. Ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh berbincang tentang misi, khususnya dalam kehidupan kami, dalam gaya hidup kami sebagai orang beriman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Doni Siswanto boleh bersama dengan kami membagi pengalaman, membagi inspirasi buat kami semua. Berkati media yang kami pakai, saluran internet yang kami gunakan, biarlah semua ini ada dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam Don, lama Malam, tidak malam. kontak. Iya nih, sibuk masing-masing ya. Bapak Ibu, saya ingin sedikit uh, in, memperkenalkan Bapak Doni Siswanto ini, seorang yang banyak terlibat sejak muda di bidang misi, dan hari ini mungkin beliau bisa berbagi banyak dengan kita. Beliau banyak belajar misi, khususnya juga tentang misi misi dalam teknologi, menggunakan teknologi, dan itu sampai harus sampai ke Amrik sana ya. Oke Don, ini kan dalam rangka Tri Mm-mm. Pekan Misi GKI Ngagel. Jadi GKI Ngagel di bulan Agustus memang selalu mengadakan Tri Pekan Misi. Sekarang pos jemaat Palangkaraya juga sudah mengikutinya dan bersyukur Ya. untuk penambahan ini. Dan bisa cerita sedikit bagaimana keterlibatan Anda dalam misi? Ya. Baik Kak, dalam perjalanan hidup ketika di kampus, tentunya Pak Sinto tahu bahwa kita pernah ada dalam satu persekutuan dan momen itu kemudian saya diperlengkapi oleh rekan-rekan di LPMI, Perkantas, EE, dan Reform juga sempat menghidupi kehidupan saya. Pada intinya saat di mahasiswa itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menolong saya untuk aware gitu loh. Bahwa sebagai orang Kristen lahir baru memiliki tugas tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Poin satu itu dulu. Artinya, oh saya sudah diselamatkan oleh Tuhan yang mati buat saya begitu. Saya nggak mungkin lupa momen itu sehingga dalam kelompok kecil pun dalam pertumbuhan iman kami ditolong untuk sederhananya begini, hidup itu bermakna bagi yang lain gitu. Dari situ saya mulai mempelajari apa sih makna sesungguhnya dalam keimanan saya dalam mengikut Kristus seperti itu Kak. Sehingga Hmm. mengawalinya sih memang saya belajar bermisi itu terkait tentang berbagi hidup dengan orang lain, ke panti begitu ya. Waktu di persekutuan juga kita berkunjung ke anak yatim gitu ya, bahkan berdialog dengan orang yang tidak seiman. Bagi saya itu adalah sesuatu yang melekat di hati kita. Bahkan nggak pernah lupa juga saya waktu bermisi juga belajar bagaimana berbagai metodologi, bagaimana menyampaikan siapa Kristus dalam hidup dan pribadi yang mengampuni saya dan yang menyelamatkan saya. Seperti itu, Kak. Saya panggilnya Kak atau Pak ya, lebih familiar. Pak aja deh ya, karena Kak formal. aja lah. Jangan, Ya jangan, Kak lah jangan. ya, oke. Iya. Ya. Ya, jadi itu, mengawalinya itu, Kak, pijakan saya itu, sehingga itu sangat menolong diri saya untuk semakin melihat. Dan memang kalau ilustrasinya saat kita uh, badan kita ingin sehat itu exercise begitu, melatih Hmm. tubuh kita. Nah, iman pun mengekspresikan atau latihan imannya salah satunya yaitu dengan menyampaikan hidup kita dalam menyampaikan siapa Tuhan itu tidak saja dalam penginjilan tetapi hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Seperti itu, Kak. Oke. Anda
sejak mahasiswa kan memang dididik lewat lembaga misi pelayanan mahasiswa ya, LPMI ya. Iya. Dan Iya. sampai sekarang ya masih ya. Sampai Iya. sekarang masih terlibat gitu. Masih. Seperti yang tadi Anda bilang, Anda belajar tentu dalam terlibat di bidang misi ini kan pasti kita belajar banyak metodologi penginjilan dan lain-lain. Nah, dalam prakteknya itu Anda pernah pertama kali pengalaman Anda ketika Anda PI itu adakah penolakan atau gimana waktu itu Ya, untuk pertama kali? Ya baik, waktu mengawali itu dulu sekali ya, saya belajar, saya mengamati orang gitu ya. Kok enak sekali sih orang ngomong beberapa menit kemudian sharing gitu ya. Kemudian di awal-awal saya mulai mencari atau ingin mengenal lebih dalam tentang Kristus dan misinya, saya belajar dua metodologi sekaligus, tapi bertahap ya. Yang pertama saya alumni EE, Evangelism Explosion. Kemudian saat itu pelatih saya itu luar biasa ya. Setiap ketemu itu bercerita, Doni, saya ketemu orang di alun-alun begini, saya ceritakan gitu ya. Tapi waktu itu saya masih gentar gitu, orang ini kok lancar banget sih ya, memang namanya penginjil kan. Nah, berjalan sama waktu, saya jujur aja saya nggak berani. Nah, kemudian rekan-rekan di pelayanan di LPMI menolong saya, dan saat itu saya dilatih peers ya, bertim. Jadi kami dilatih dengan strategi namanya 4 hukum rohani, tentang 4 prinsip kebenaran firman Tuhan, menggunakan sebuah buklet. Jadi buklet ini memang sengaja didesain tidak dibagikan, tetapi memang kita bacakan, diawali dengan santun gitu ya. Dan saat pelatihan kami diberikan satu pemahaman tentang kesaksian yang berhasil dalam bersaksi tentang Kristus. Yaitu ada 4 kata kunci. Yang pertama, kesaksian yang berhasil adalah kesaksian diambil dengan cara mengambil prakarsa. Jadi kita nggak menunggu, tetapi datang pada orang yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Kemudian dalam suasana persahabatan, artinya kita nggak ujuk-ujuk dong datang langsung, aku mau cerita tentang siapa Yesus, enggak. Kita ada interaksi begitu ya. Dan kemudian kita bergantung sama pertolongan Roh Kudus, artinya dalam pelayanan biasanya kami diutus dua-dua, satu berdoa dan mengamati gitu ya, satunya melakukan. Cuma ya orang nggak tahu kalau kami berdua, kira-kira seperti itu. Kemudian dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dalam pelatihan saya ditegaskan oleh para pelatih bahwa bersaksi itu ya tugas kita menyaksikan. Hasilnya bukan tanggung jawab kita. Makanya tadi Kak Sinto ceritakan, sukses atau tidak. Ya saya banyak merasakan ditolak, bahkan sampai hari ini kalau kita ngobrol gitu, dialog sekalipun ya orang akan menolak, ya sudah enggak apa-apa, jangan berdebat, enggak apa-apa. Berarti Tuhan belum menyiapkan dia untuk kita bercerita tentang siapa Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ya bagaimana? Ya tidak selesai hanya menyampaikan itu saja, tetapi harus bangun relasi terus-menerus. Karena itu Kak, saya khususnya saat ini saya sangat mengamini hukum kasih dan amanat agung. Kalau dalam bahasa Inggris kan the Great Commission dan the Great Commitment. Itu nggak boleh dipisah tuh. Kadang-kadang kita saking semangat 45 mungkin, atau karena mengalami kasih mula-mula, kita proklamasi dan cerita gitu ya. Ya baik sih, tapi jangan lupa hidup kita juga harus diubah oleh Injil itu sendiri. Jadi balance lah ya, tetapi bukan berarti kita harus nunggu sempurna, enggak seperti itu. Dan yang selanjutnya saya mau menyampaikan bahwa pewartaan kabar baik itu adalah pergumulan ya, artinya ini pekerjaan Tuhan, jadi memang nggak bisa sembarangan, artinya butuh persiapan, butuh ketergantungan sama Tuhan, karena kita ingin menolong orang yang dalam kegelapan masuk pada terangnya yang ajaib. Kalau dalam pelayanan kita atau kita semua memahami itu adalah peperangan rohani, jadi kita mau benar-benar bergantung sama Tuhan, begitu Kak. Ya, rekan-rekan yang Anda boleh bertanya, ada kolom bertanyanya. Jadi tadi mungkin Anda mendengar
uh, Pak Doni ngomong dia pernah ikut 4 hukum rohani. Itu 4 hukum rohani ini bukletnya ini. Iya, iya. Sekarang ada versi digitalnya, Kak. Versi Iya, digitalnya ada nanti klik. ini yang EE. Iya, EE. Ya, ya. Versi digitalnya memang ada sekarang, jadi semua iya. sudah Di Play dipermudah Store, ya. di Play Store Ah, dan di ini ada namanya God Tools. Nanti klik aja. Itu udah tinggal pakai betul. HP kita bisa berbagi. Bahkan ada sarana yang sampai hari ini kami kembangkan lewat Jesus Film Project. Itu juga ada lewat Iya, film. Jadi ya teknologi menolong. Nah, karena itu sedikit nyinggung digital nih, Kak ya. Di iya, iya. digital itu dalam pelayanan kami juga kami ada satu statement bahwa kita ingin we go where people are. Kita datang kepada orang di mana mereka berada. Di era Hmm, sekarang mereka ada di sosial media, ada di Instagram. Terus gimana hmm, kita sebagai anak Tuhan? Nah, ini yang menjadi iya, perenungan saya sampai hari ini. Tentunya bersama Kak Sintu kita pernah sama-sama dan sampai hari ini kita terus melakukan bagian kita. Karena yang saya iya. yakini dalam keimanan kita ada satu statement yang coach rohani saya pernah bilang begini. Our Christology determine our missiology. Artinya pengenalan kita akan Kristus menentukan bagaimana kita bermisi. Kristologi dan Hmm, misi nggak boleh dipisahkan. Jadi semakin kita hmm, mencintai Tuhan dan firman-Nya, mengenal Tuhan, maka bentuk hmm, atau misiologi itu seperti tema kita menjadi gaya hidup. Ya, hmm, Kolose 3:23 berlaku. Segala sesuatu yang hmm. kulakukan seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Bagi saya itu misi. Iya, Seperti itu, Kak. iya. Yes. Oke, memang saya sengaja mengangkat ini karena saya tahu Doni praktisi benar dia dibilang ini. Jadi Ya, oke, sebelum kita akan bicara itu digital evangelismnya itu, tapi nanti uh, saat ini kalau Doni melihat uh, misi itu bagi hubungannya bagi gereja-gereja kebanyakan gimana? Karena jujur bahwa tidak banyak gereja melakukan itu. Jujur bahwa kadang-kadang gereja tidak tahu harus melakukan seperti apa. Ataupun mereka uh, mungkin merasa bahwa uh, bukan hal yang utama untuk hal itu. Ya. Nah, kalau kita di GKI kan kita lihat setiap kali apapun itu kan selalu ada bahwa menjalankan amanat agung, menjalankan penginjilan itu dalam ketika kita dilantik menjadi pengurus dan lain-lain itu pasti salah satu janjinya pasti berisi itu hal-hal begitu. Nah, ya. dalam hubungan ini misi dengan gereja dengan orang percaya zaman sekarang ini menurut Anda gimana? Kira-kira? Ya, baik dalam situasi sekarang memang tidak dipungkiri, to the point saya mau katakan kita banyak sekali yang sidetrack. Sidetracknya Mm-mm. adalah paling tidak kalau saya pribadi menilai ada sekurang-kurangnya dua. Yang pertama, misi diwujudkan dalam bentuk program. Sehingga Mm. kita berpikir misi itu ya program gitu. Padahal kalau kita pelajari dari sejarah gereja, bahkan ketika Kristus mengutus para murid dan murid melakukan di perjanjian baru itu, khususnya di Kisah Mm. Rasul kita perhatikan, itu Mm. misi adalah menjadi semacam dalam bahasa asli saya senang dan terus diberkati dan diingatkan tentang missio Dei, yaitu itu misi Allah. Allah yang Mm. beracara tetapi kita yang menjadi pelakunya, melakukan, Mm. mewartakan, kemudian dan menghidupi, berbagi hidup Mm. seperti yang Kristus. Kalau mau belajar misi ya lihat kehidupan Kristus, kira-kira seperti itu. Bagi saya sih sederhananya begitu. Sehingga Mm. panduan-panduan di kitab suci seyogyanya harusnya menjadi jantung pegangan daripada kita, gereja secara institusi maupun gereja secara individu. Itu yang menurut saya sangat penting. Dan yang ketiga, yang saya khawatirkan belakangan ini juga
uh, banyak gereja mulai sibuk dengan aktivitas. Activity rohani enggak bad ya, enggak jelek ya. Tetapi ketika itu menjadi rutinitas dan tidak ada passion seperti yang Kristus inginkan, yaitu membangun kerajaanku dan terus mewartakan kabar baik kepada setiap, bukan setiap orang saja loh, di Markus sangat tegas, setiap makhluk. Artinya kita harus mendamaikan makhluk ciptaan Tuhan dengan Injilnya. Ini yang kadang-kadang kita miss ya, walaupun ada banyak sebenarnya pemahaman ya, cuma yang saya pahami itu Kak. Jadi yang pertama misi sebagai program, yang kedua terjebak dalam rutinitas-rutinitas yang kita berpikir itu terjemahan daripada misi itu. Ya itu yang saya tangkap. Dan yang terakhir barangkali ada semacam loh, tugasku kan ini, tugas kamu yang itu begitu. Padahal kalau kita pahami di gereja juga kita ada tripanggilan gereja yang tidak bisa dilepas gitu lah. Diri kita inilah ya gereja Tuhan ya, kita harus marturia juga begitu, koinonia dan juga satu lagi apa namanya, koinonia, marturia dan diakonia. Ya. Jadi itu kan nggak bisa aku mau koinonia aja, kan nggak begitu dong. Kita simultaneous, hidup ini utuh. Doni sebagai gereja atau kita ada dalam sebuah institusi, kita harus menghidupi itu. Dan memang sekali lagi tidak mudah, tetapi sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, saya menghimbau dan menasehati kita semua, bahkan diri saya, untuk mulai rethinking dan kembali lagi pada the real gospel sesungguhnya, Injil sejati itu. Begitu Kak. Seperti pernyataan Anda pertama tadi bahwa misi kita pergi memberitakan Injil di mana orang berada. Dan saat ini orang memang banyak berada di sosial media. Betul. Ya. Dan Anda dan kelompok Anda sudah melihat itu beberapa tahun yang lalu, saya kira ya. Kalian sudah mempersiapkan hal-hal yang luar biasa untuk itu, melihat hal-hal begitu. Apa aja sih yang paling penting dalam pelayanan digital evangelism ini? Baik Kak, dalam pelayanan online atau internet atau digital, yang saya mau garis bawahi adalah pentingnya sekurang-kurangnya ada dua deh kalau saya mau sampaikan. Yang pertama, garis besarnya adalah make disciple ya, menjadikan murid Kristus. Jadi kita nggak sekedar posting, ini kalau terkait sosial media ya, kita tidak sekedar posting, tetapi kita mulai memikirkan posting ini untuk menjadikan semua bangsa murid. Artinya penting dan perlu sekali pemikiran untuk ketika saya memposting ini, what's next? Nah, jadi jangan sampai kita sebar broadcast atau posting terus ya udah begitu ya. Karena saya perhatikan begitu, tapi bagaimana kita mulai berinteraksi dengan orang itu. Kadang kita juga tidak cari like bisa kita beli loh kalau dalam mesin di digital ya. Tetapi kita bahkan kita puas dengan orang share. Bagus sih konten kita di-share gitu ya. Tetapi kita harus mulai memikirkan bagaimana kita engage atau berinteraksi. Nah, biasanya pengalaman saya ya ketika kita punya status atau gambar atau apa begitu ya, orang berinteraksi dan disitulah saya bercakap-cakap tentang hal-hal umum dulu. Dan perlu diketahui, orang saat ini, menurut data yang saya terima dari We Are Social, bayangkan setiap hari di Indonesia, orang menggunakan waktu di internet itu 8 jam 36 menit. Dan diantaranya menggunakan sosial media itu 3 jam. Pertanyaannya, kenapa kita diamkan mereka begitu? Memang benar, gereja-gereja Tuhan dan organisasi-organisasi misi sudah melakukan yang namanya strategi konten. Itu bagus. Karena orang bukan hanya ngikutin YouTube-nya. Orang coba kita perhatikan di YouTube. Saya senang loh. Ada YouTube setelah subscribe, ada interaksi di dalam komennya. Dan itu orang-orang yang membuatnya. Saya mengikuti beberapa influencer ya. Dan influencer ini tidak semua tentunya, apakah staffnya atau tidak, tetapi orang berinteraksi.
Apalagi fanpage, kalau fanpage juga signifikan sekali. Nah, saya percaya ketika orang berinteraksi, di mana-mana tuh kan orang senang diorangkan dong. Ketika Hmm. orang ini sesuatu, sama lah kalau kita ketemu, hey apa kabar? Orang kan senang ngobrol. Nah, cuma Mm-mm. bedanya platformnya kalau di online kan chatting. Atau kadang-kadang mereka mau video call. Kita nggak pernah tahu. Atau email, ada loh sampai hari ini email Mm. berkepanjangan. Dan ekspresi feeling mereka biasanya pakai icon. Itu uniknya dalam Mm. digital. Sehingga kita perlu sensitif juga dengan tuntunan Tuhan. Jadi kita nggak hanya, dan juga gini, kadang-kadang orang kan bilang, Kak, di dunia digital ini, dunia maya lah, kan bukan sesungguhnya. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan siapa kita. Ya, jadi nggak bisa juga Mm. kita, mumpung di digital ya kita pura-pura aja jadi begini-begini. Atau kita punya akun-akun ini, terserah. Tapi kalau saya selama ini enggak, saya apa adanya. Meskipun saya punya 2 akun, jujur. Yang satu Doni Siswanto, yang apa adanya seperti itu, keluarga. Yang satunya memang hobi saya, goes gitu ya. Doni Goes, nanti Mm. klik di IG saya. Dan itu teman-teman saya goes di situ semua. Dan bagi saya hidup ini, uh, um, ya berbagi, bagi saya itu seperti itu, Kak. Jadi yang saya tangkap, yang pertama memang persiapan hati harus serius. Untuk apa saya bersosial media? Yang kedua, konten yang saya sajikan memang konten berdasarkan pergumulan dan kita tahu untuk apa konten ini saya posting. Dan itu kalau bisa kita secara sadar memberikannya apa namanya kayak bertahap begitu. Ya, kayak saat-saat ini saya lagi belajar Amsal misalkan. Ya saya ingin berbagi dengan audiens saya, dengan user saya di sosial media untuk belajar tentang Amsal misalkan begitu. Seperti itu, Kak. Oke, Bapak Ibu yang mengikuti ini, Anda dengar baik-baik bahwa ah, saya akan pertajam ini kepada Pak Doni ini bahwa dia sudah memulai ketika bagaimana kita melakukan ah, penginjilan di sosial media kita. Yaitu tadi dia ngomong bahwa cobalah ada interaksi, ada engagement dengan respon yang kita posting gitu Yang ya. ada. Kalau orang kita posting dan orang menanggapi, orang itu cobalah untuk itu. Uh, ini memang langkah-langkah untuk kita ini dulu ya, Don. Ya, ya, Perkenalan ya. Kalau dalam ya, dalam 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 penginjilan uh, offline begitu ya, kita seperti ya, perkenalan dulu kan sebelum ya. kita masuk kepada hal-hal Betul, umum. betul, betul, Kak. Sama ini, Kak, yang kelebihan sosial media, Kak, di Facebook atau di Instagram tuh kita bisa setting temennya Mm-mm. temenku punya temen itu bisa lihat view punya kita. Paham ya? Mm. Jadi kadang Ya. kita hanya friend aja. Kalau saya enggak, saya open semua, tapi enggak semua juga. Temennya temen itu bisa lihat Mm. punya saya. Karena saya punya tujuan untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tag, kalau kakak pernah tahu tag kalau di Facebook, itu juga saya perlu atur. Sehingga tidak semua orang tag ke saya, apalagi yang berbau-bau Kristen gitu terlalu banyak. Saya tidak anti kekristenan gitu ya. Saya pelayan Tuhan gitu ya. Tetapi saya juga tidak mau orang dibombardir dengan seolah-olah ritual semua, kekristenan semua begitu, pelayanan di sana sini. Itu saya. Jadi saya ingin Mm. menciptakan branding di sosial media bahwa Doni ini ya seperti ini. Jadi pertama Bapak Mm. Ibu kalau mau tampil di sosial media, branding kita apa? Itu penting. Karena kita nggak bisa kan asal-asalan gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti saya misalkan, pasti Bapak Ibu melihat sekurang-kurangnya ada 3. Pelayanan sesekali, keluarga itu bisa dikatakan beberapa kali saya posting tentang keluarga, yang selebihnya tuh hobi. Itu pun tidak di posting yang umum, ke posting kadang-kadang firman Tuhan gitu ya. Tetapi menggunakan status, Kak. Itu luar biasa loh. Status kita di WA, di Instagram, atau Reels kalau di IG, itu sebenarnya bagian dari strategi. Kita bisa menggunakan itu karena kita tidak pernah tahu ketika kita posting dengan niatan baik dan doakan, Roh Kudus Mm. pasti bekerja. Dan orang ketika melihat kita, apalagi kita rewriting ya, misalkan saya membaca firman Tuhan atau dengar dari ngobrol dengan Kak Sinto saat ini, saya terinspirasi sesuatu. Ya saya ketik aja refleksi begitu.
biasanya itu berdampak bagi orang lain yang mengalami hal yang sama, dan biasanya ada interaksi. Ketika Tuhan sudah menyiapkan orang, dan saat itulah kita berinteraksi, semakin kenal, akhirnya mulai kalau dia di satu kota ya ajak meeting lah, bagus ngobrol gitu ya di komunitas gitu ya. Tetapi kalau jauh ya kita punya interaksi yang baik gitu. Hmm, 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 hmm. Ya, selain itu ya, seperti itu bisa kita lakukan. Itu tadi kita era digital kita ya. Bagaimana dengan menggunakan WhatsApp ataupun yang kelihatannya cuma searah gitu ya, Don? Itu bagaimana? Oke. Kalau WhatsApp unik, Kak. Jadi saya punya grup awal-awal dulu sebelum pandemi, saat pandemi lah ya khususnya, saya punya study Bible WA. Menarik sekali saya dalemin itu. Tapi ada perjanjiannya bahwa grup ini, jadi persetujuan awal tuh harus clear dari awal. Grup ini hanya untuk study Bible, titik. Nggak ada promo-promo, pengumuman gereja, ada KKR, nggak ada. Nggak boleh, dilarang, itu komitmen. Nah sekarang ini udah canggih kan, WA grup kita bisa setting-setting, ada hilang berapa hari, itu sudah canggih saat ini ya. Nah kemudian yang kedua, yang kedua, setiap member saya minta izin siapa yang boleh saya broadcast. Jadi saat ini juga orang yang dalam kelompok ataupun yang tidak dalam kelompok, saya izin terlebih dahulu untuk broadcast firman Tuhan. Nah, yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, ketika ada di WA group atau broadcast, please, pesan saya satu, jangan terlalu panjang, berparagraf-paragraf. Pengalaman saya sendiri sebagai orang yang membaca, kalau itu tidak terlalu menarik, saya akan scroll. Ini jujur ya, kalau Bapak Ibu kirim terlalu panjang lebar, minta maaf, saya akan scroll. Tetapi ketika itu isinya poin-poin, atau ada gambar yang menarik, ada statement, dan mungkin ada tambahan untuk lebih lanjut, baca di link ini. Itu mungkin disambungkan ke yang lebih panjang, silahkan. Tetapi untuk awal, saya biasanya hanya ayat, kemudian refleksi singkat, kemudian doa. Biasanya saya ketika doa bersama gitu, tanda kutip. Sekarang saya mencoba lagi yang baru, miring begitu kan. Kalau di WA ada miring tuh, didoakan Tuhan lewat renungan ini kami. Jadi ketika orang membaca dan ikut pokok doanya, saya sebenarnya sedang mengajak orang untuk yuk ikut saya sama-sama berdoa saat ini. Jadi itu sebagai sebuah strategi. Yang terakhir biasanya saya tanya di broadcast ataupun di grup, ada pokok doa apa, kalau mau didoakan bersama di grup ini silahkan, tapi kalau tidak japri. Yuk kita komunikasi. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan yang dipanggil Tuhan, saya menghimbau ya kita proaktif juga bertanya apa yang dapat saya doakan. Kadang-kadang Kak bisa doa sekarang, akhirnya saya telepon. Bahkan kadang saya berdoanya dengan voice recording Kak, dan saya kirim ke orang itu. Ya, dan ini bagian yang bagi saya udah zaman now ya, artinya kita udah nggak dibatasi oleh jarak lagi saat-saat ini. Nah, jadi ini menarik sekali loh di pengalaman di sosial media ataupun di digital saat ini, begitu Kak. Jadi mau dibilang penginjilan itu jadi lebih canggih ya. Maksudnya mungkin lebih mudah atau lebih dipermudah dengan zaman ini. Dulu ketika kita harus berhadapan ya, man to man begitu, kemudian kita harus belajar dulu metode dan lain-lain. Sekarang kan orang jauh lebih gampang, kirim ayat, kemudian kontak lebih lanjut apa gitu ya, bisa share dan lain-lain, ataupun kirim link gitu ya, ibadah di mana gitu, kemudian ngajak beribadah. Hal-hal itu sepertinya jadi penginjilan jadi lebih tidak terbatas gitu ya. Betul, lebih simple, lebih mudah, dan ada catatan pentingnya Kak. Kita sebagai user atau orang yang melakukannya tetap harus didasari kasih dan mendoakan orang-orang ini. Karena sekali lagi tugas kita memang membagikan, tugas kita memang mengajak gitu ya, atau membagikan kasih Tuhan itu.
Tetapi jangan pernah lupa yang membawa pertobatan adalah Tuhan sendiri. Karena itu saya sih bersyukur ya sampai hari ini ketika ada orang datang kepada Tuhan melalui pelayanan kita misalkan, ya udah itu memang Tuhan gitu ya. Jadi no credit from me. Jadi tidak perlulah saya walaupun Tuhan pakai kita ya, tapi bagi saya enggak lah, ini semua pekerjaan Tuhan. Artinya ya kita harus bekerja terus selagi hari masih siang. Ada firman Tuhan mengatakan itu ya. Itu yang membuat saya sampai hari ini ya terus berbagi dalam hidup ini tentang tidak saja ayat-ayat firman Tuhan, tetapi bagi saya hidup dan perkataan dan hidup kita, ya apa adanya lah Kak. Bagi saya share hidup itu kan share life ya. Makanya waktu saya merenung ketika kakak mengundang Don misi sebagai gaya hidup, ya kita memang harus menghidupi firman itu sendiri. Karena sejauh mana kita mencintai firman Tuhan, bagaimana kita tiap-tiap hari datang di hadapan Tuhan, bagi saya itu yang tadi saya katakan, pengenalan kita akan Kristus menentukan hidup misimu. Ketika pengenalan kita kabur dengan Kristus dan firman-Nya, saya pikir apa yang kita lakukan kan bisa tidak seperti yang firman katakan, seperti itu kan. Dan ketika beberapa tahun lalu Anda harus kelompok Anda sudah mulai memikirkan pelayanan digital ini, itu memang hampir semua negara ya, kalian punya utusan untuk belajar hal-hal begini ya. Iya Kak, jadi beberapa link kami juga belajar dari rekan-rekan di berbagai negara begitu ya, karena kan kalau kita perhatikan seluruh dunia ini, saya sebenarnya ada data cuma nggak saya siapkan. Itu pengguna internet ini kan dahsyat ya, dan kalau suatu saat kita akan lihat kapan-kapannya lalu lintas internet ini dahsyat sekali seperti kayak penerbangan kalau kita gambarkan di elektronik gitu ya. Itu ngeri sekali. Lalu lintasnya signifikan, apalagi kita mendengarkan habis ini teknologi sudah 5G, bahkan lebih lagi mungkin, kita nggak ngerti deh. Nah pertanyaan kritisnya kan, teknologi tanpa teologi atau pengenalan akan Tuhan, saya pikir sia-sia. Karena itu saya sih penganut orang yang, yuk kita gunakan tools ini untuk kita belajar, dan memang tidak saja kita create aplikasi, sesi-sesi YouTube, tetapi bagaimana itu kita apa ya Kak ya, kita bagikan, dan kita yang human ini membagikan kasih kita kepada Tuhan. Jadi human to human, orang ke orang, karena memang Tuhan bisa pakai human to mesin ya, mesin yang auto, mesin yang dipakai Tuhan bisa sekali gitu ya. Tetapi tetap Tuhan memerintahkan kita sebagai manusia yang menjadi pilot, yang mengendalikan. Walaupun saya sekali lagi ya, kalau di digital ini saya senang statement yang tim secara internasional maupun nasional bilang begini, behind the screen is a person. Di balik layar itu ada seseorang. Dan ingat, seseorang ini punya nama. Dan tidak hanya nama, tetapi dia punya cerita dalam hidupnya. Dan cerita setiap individu di bawah kolong langit ini berarti bagi Tuhan. Ini yang kita sedang konekkan Kak. Dan sekali lagi, pekerjaan kita hanya menyambungkan dia dengan sang pribadi agung itu, Kristus itu sendiri. Kebenarannya biarlah yang memerdekakan. Kita hanya sarana, kita hanya alat untuk mengkonekkan, connected dia dengan sang kebenaran itu. Karena itu, saya juga sering berbagi beberapa pelayanan itu tentang digital resources untuk pelayanan. Ya, rekan-rekan Sabda itu luar biasa saat-saat ini. Kemudian Langham, kemudian IPM, kemudian Perkantas, Yes He Is, dan lain-lain. Jadi saya sekarang punya resources yang signifikan. Nah pertanyaannya, apakah kita menggunakan dengan maksimal? Atau kita cek nih, HP kita aplikasinya banyak apa? Jangan-jangan banyak game. Daripada aplikasi-aplikasi digital atau rohani kita. Kira-kira seperti itu Kak? Ya, jadi memang kalau kita melihat aplikasi ya, begitu banyak aplikasi. Sekarang orang-orang penginjilan jadi begitu mudah. Tetapi banyak juga aplikasi-aplikasi antikristus ya, saya pikir. Di samping memang kita juga
kita sekarang berpikir bahwa wah bersyukur bahwa uh, banyak aplikasi penginjilan, tetapi aplikasi perlawanannya juga ada kan, Don? Penting ya, ya Kak. Jadi bahkan tidak hanya itu, banyak juga yang pengajaran-pengajaran yang nggak sehat banyak sekali di digital ya, atau Ya. di internet ya. Sehingga kita memang, karena itu kalau saran saya memang bagi kita anak-anak Tuhan, terus apa namanya, terus perdalam fondasi iman kita. Jadi seperti saya misalkan, setiap Kamis ada sebuah organisasi yang menawarkan Bible Study per kitab, dan saya mengikutinya setiap Kamis malam. Kenapa? Saya menyadari saya perlu diisi. Jadi kita yang pelayan-pelayan Tuhan, bersyukurlah kalau kita masih ada orang-orang yang menggunakan study Bible. Atau kita juga melakukan personal study Bible. Jadi jangan puas dengan baca renungan saja. Kita perlu mendalami iman kita terus tiap-tiap saat. Karena itu benteng pertahanan kita. Doa-doa kita juga penting sekali untuk menjaga kerohanian kita. Dan barulah masuk. Saya pernah ikut 3 atau 4 grup. Awalnya sih katanya dialog internal Kristen maupun eksternal gitu ya. Tetapi memang ngeri karena kita kan tidak tahu siapa dia di sosial media, walaupun kita tampil polos begitu ya. Tetapi kalau kita nggak siap, maka iman kita akan goncang. Tetapi di situ saya sebagai pengamat melihat pergerakan begitu ya, melihat, ternyata memang benar yang kakak bilang. Jadi ada keraguan-keraguan tentang keimanan Kristen di situ. Bahkan internal kita sendiri ada banyak perdebatan begitu ya. Waduh, saya bilang, waduh ini udah memang, cuma saya mengamati saja. Dan memang itu menjadi PR kita untuk benar-benar memperlengkapi generasi ini. Pertama-tama memiliki fondasi iman yang kuat sehingga dia tidak goyah begitu. Dan terus memotivasi setiap anak Tuhan untuk benar-benar punya waktu yang intensif, untuk waktu yang benar-benar intensional, secara sengaja. Itu kebutuhan saya. Karena kesadaran kalau secara rohani kita tidak terus memperlengkapi diri, saya pikir kita akan digerus zaman ini. Zaman ini semakin, kan serba cepat, Kak. Zaman ini inginnya instan, cepat, 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 cepat. Pernah nggak kita break dari sosial media? Saya bersyukur barusan saja, tanpa sengaja, saya ada ke pedalaman Kalimantan. Berapa hari? 5 hari tanpa sosial media, 5 hari tanpa internet. Tapi sebelumnya saya udah bilang, teman-teman, kalau saya nggak bisa dihubungi berarti saya memang tidak bisa, karena nggak ada signal. Dan memang kayaknya fresh, Kak. Itu fresh sekali. Pulang itu kembali lagi giat, tapi dengan suasana yang baru. Pernah nggak kita retreat digital? Pernah nggak kita sabatikal atau benar-benar tidak menggunakan sosial media kita? Wow, itu tantangan tersendiri bagi kita anak Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari awal, jadi Anda melihat ya, kita sedang membicarakan misi sebagai gaya hidup, dan Doni membagikan gaya hidup yang sekarang, yang online, yang digital, ketika Anda bersosial media, baik itu Instagram, Facebook, TikTok gitu, WhatsApp dan lain-lain. Nah, Don, kalau gaya hidup offline kita, ketika kita mencoba menerapkan misi sebagai gaya hidup offline kita, saya melihat Anda di komunitas sepeda. Mungkin bisa berbagi sedikit, karena dari kita juga ada yang berbagai komunitas. Jadi ada yang punya hobi macam-macam. Ada yang basket, ada yang tenis, ada yang lain-lain gitulah. Itu memulainya bagaimana? Baik, jujur waktu awal-awal saya di Palangkaraya, saya anak motor, tetapi saya mencoba terus berpikir bahwa ini saya mau lakukan, kehadiran saya harus presensi yang menjadi berkat. Karena bagi saya, Injil kalau melekat dalam diri saya, maka kehadiran saya jadi berkat. Sekurang-kurangnya ada 2 hal, kebiasaan buruk saya dulu tidak saya munculkan lagi. Salah satunya kata-kata kotor, kata-kata sumpah serapah. Ya kalau bisa jangan. Dan memang sebagai manusia berdosa, namanya orang berdosa ya, kita kadang spontan masa lalu kita ya. Tapi saya berusaha untuk tidak seperti itu. Jadi mereka kenal, dan saya kenalkan ya, saya Doni
memang orang Jawa tapi saya Nasrani gitu ya. Dan sekarang saya ada di cyclist, saya menggunakan MTB dan juga road bike. Road bike saya sedikit kurang, itu personal saja, tapi MTB yang lebih banyak karena di Palangkaraya lagi naik daun, kira-kira begitu. Apalagi akan ada UC ya, internasional loh, bergengsi loh MTB. Coba dicek di berita-berita ya, itu pertama di Asia kalau nggak salah, atau di Indonesia gitu ya. Kami tuan rumahnya. Nah, singkat cerita, saya hadir sebagai doni gitu ya. Meskipun mereka sering tanya pekerjaan dan lain-lain, tapi saya datang sebagai doni gitu ya. Ya, saya mencoba tepat waktu, saya mencoba fun dengan mereka. Sekali lagi, saya hadir juga mencoba berbagi apa yang bisa saya bagi. Baru saja saya bagikan buat stiker free untuk mereka. Jadi sepeda mereka tak kasih nama mereka masing-masing. Ayo siapa yang pesan free gitu ya. Saya senang aja berbagi dalam bentuk yang lain kan bisa ya. Terus kadang ada orang, Don mau main ke rumah, monggo, sharing gitu ya. Dan ingat dalam olahraga yang saya suka adalah ketika kita udah ngos-ngosan capek, kita akan ngobrol di situ. Kita menjadi sahabat bagi orang lain. Dan bagi saya itu cukup. Kalau untuk anak Tuhan, wah udah saya langsung deketin, mau nggak saya bagikan firman tiap-tiap hari? Boleh, Bapak ini apa sih sebenarnya? Dan disitulah. Dari sekian banyak orang, tidak semua. Kita harus memilih. Saya percaya Bapak Ibu ingin punya sebanyak mungkin teman. Itu baik. Tetapi saya pikir kita perlu memilih. Karena nggak mungkin semua orang jadi sahabat dekat kita, nggak mungkin. Ya, jadi kita bisa memilih. Dan jujur, sampai hari ini saya belajar seperti yang Kristus lakukan. Saya tiap-tiap tahun, kalau bisa tiap-tiap hari, tetapi kalau tiap-tiap hari kayaknya terlalu lebay lah ya. Tetapi setiap sebulan atau setahun saya merenung dan bertanya sama Tuhan untuk diri saya. Tuhan, Doni, saya bertanya sama Doni, 3 orangmu siapa? 12 orangmu siapa? 120 orangmu siapa? Karena dalam rantai pemuritan Kristus, kita seringkali terjebak hanya 12. Tapi ingat, Tuhan punya 3 murid kuncinya. Nah sama, saat ini saya juga bertanya, sampai hari ini Doni, 3 orang pun yang intentional sampai hari ini kamu perhatikan siapa? 12 orangmu siapa? 120 orang, 70 orangmu siapa? 120 orangmu siapa? 500 orangmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kita bermulai dari lingkaran-lingkaran kecil dulu. Ya tentunya keluarga kita harus perhatikan gitu ya. Dalam suka dan duka, kita juga nggak sempurna gitu ya. Tapi kita secara sengaja harus mendoakan. Secara sengaja harus ya berperilaku normal lah. Ya sebagai Doni, sebagai be yourself lah. Jangan kamuflase lah. Nggak suka ya nggak suka. Dengan alasan tertentu seperti itu. Jadi begitu Kak. Sampai saat ini saya berkomunitas di di sepeda. Tapi ketika Anda bergabung di komunitas begitu, apakah ada penolakan? Misalnya kadang-kadang kan kita lihat sekarang kan juga banyak yang ekstrim dan lain-lain gitu. Kadang-kadang mereka sudah langsung memasang pertahanan ataupun langsung menolak gitu. Ketika ya, baik. Pernah nggak hal-hal begitu? Saya ingat pesan mama saya, puji Tuhan mama saya masih sehat di Bali, kebetulan beliau tinggal. Mama saya berpesan, beliau memang latar belakang seorang guru. Sampai hari ini saya mencoba menolong keluarga saya. Moto beliau, kita harus pintar menempatkan diri. Kita dan juga beberapa hamba Tuhan, bahkan rekan-rekan senior dalam pelayanan mengingatkan saya juga. Iman kita memang eksklusif dan fanatik is okay. Tetapi ketika kita hidup bermasyarakat, tampillah apa adanya. Jadi ketika ada yang memasang benteng ya nggak masalah. Tetapi rata-rata yang saya pahami ya, di komunitas itu orang karena fokusnya olahraga. Jadi ngomong olahraga. Kalau sepeda itu menarik juga sih. Kalau udah ngomong dulu juga motor gitu, udah aksesorisnya tambah ini. Nah kita di situ menguji diri kita sebenarnya. Kalau kita orang yang nggak puasan, kita akan semakin meningkatkan sepeda kita. Sepeda juga kan nggak murah-murah amat ya kalau udah apalagi road bike. Wah kita akan bahaya gitu ya. Tapi kalau kita apa adanya bersyukur dengan yang ada, ya kita tunjukkan rasa syukur itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya senang, yang biasa, yang terus saya usahakan sampai hari ini adalah ya saya fun dengan mereka, mencoba dekat dengan mereka. Cuma jangan terlalu dekat. Sebelum orang-orang ini atau lingkup
pelayanan atau rekan-rekan ini membutuhkan sesuatu. Ya kita memang proaktif, tetapi proaktif yang wajar gitu. Contoh aja. Contoh aja saya di grup ada teman yang memang inilah ya suka ngobrol gitu ya gitu. Tiba-tiba saya deketin gitu. Aku pengen cari helm kok susah. Aku punya helm ke rumah yuk. Nah, ketika orang buka, saya datang ke rumahnya, ngobrol lah, kami kenal. Kemudian dia cerita si A si B, biasanya kan orang gitu ya, suka ngomongin orang. Udahlah, kita jangan itu, ya pasti orang pasti tahu lah. Tapi yuk kita ngomongin yang saya mau, ya helmnya mana sih? Kemudian berapa nih kalau sama temen gitu ya. Persahabatan itu atau memulai sebuah pelayanan itu harus bayar harga. Ya, dengan saya beli helm, kira-kira begitu kan jadi teman, misalkan seperti itu. Jadi itu bagian dari strategi, tetapi tetap tulus dan tetap apa adanya. Kalau naik sepeda kan kita ya aslinya kan kelihatan. Kalau ada ban pecah, masa kita biarin? Setia kawan lahirlah dari diri kita. Saya biasanya bawa ban cadangan gitu ya. Kalau minum ya nggak bisa lah, minum masa gantian kan nggak mungkin ya. Tapi berhenti dulu dong. Atau begini, speed saya sekarang udah lumayan nih ceritanya. Gaya juga padahal masih jauh lah. Nggak kewer kalau orang. Tetapi ketika ada orang kewer di belakang, pertanyaan saya gini, sebagai pemimpin atau sebagai doni, saya tetap ngebut atau saya tinggal? Saya sekarang membiasakan diri untuk pelan. Saya ditinggal oleh grup yang kecepatannya lumayan, 28 ke atas, saya mundur untuk nolong yang 20. Nah ini kan orang mulai mikir kan, loh ngapain dia? Tapi bagi saya nggak apa-apa. Toh yang dicari dalam olahraga kan bukan champion ya, dan saya juga bukan untuk atlet kok. Walaupun gaya saya sih boleh lah, kalau di foto kan udah kayak atlet, kan? Tapi bukan. Tapi saya mencoba memperlengkapi diri. Contoh nih Kak, beneran saya belajar dari atlet loh. Punya heart rate. Usia-usia kita ini kan bahaya toh Kak. Kalau speed kenceng, heart rate kita ini kan bahaya. Saya udah punya alat-alat yang memang tidak murah sih, tapi saya menolong diri saya untuk menjaga juga. Kemudian yang saya garis bawahi juga kepada kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, schedulekan waktu untuk exercise. Jadi saya seminggu itu minimal 2 kali lah exercise. Satu short distance, yang besok itu biasanya kita long distance, minimal 50 km up. Biasanya 3 jaman tuh. Habis itu break, kopi, pulang, sudah, itu aktivitasnya gitu aja. Tetapi investasi, memang sekali lagi ya, investasi waktu kita, tools kita itu tinggi. Tetapi jangan pernah lupa, semua itu demi investasi kita untuk berbagi hidup kita dengan orang. Jadi ada misi, ada hati yang tulus di situ. Karena kita menabur sesuatu. Dan ingat, di komunitas, kayak tadi pagi kami baru dengan Korem. Loh, saya ketemu dong dengan Danrem. Iya dong. Kan jadi punya lingkaran perkenalan saya semakin meningkat. Minimal kalau ketemu di jalan, Pak, kita pernah sama-sama sepedahan. Udah cukup deh untuk mengawali confident kita kan. Nah dari situ kita semakin mengenal. Kira-kira seperti itu Kak. Dan saya menikmati sejauh ini dengan hobi kita bisa sebenarnya semakin menjadi saudara bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa kita harus ngomong terlalu panjang lebar tentang Kristus. Tetapi suatu saat mungkin ketika mereka minta penjelasan ya saya jelaskan. Kayak di lingkungan saya udah berdialog dengan banyak orang tentang siapa Kristus. Kan tenang Pak. Orang nggak bilang saya fanatik, nggak apa-apa. Tapi kan kita terbuka dengan orang lain seperti itu. Dan nggak terasa perlu waktu lebih banyak. Iya. Kayaknya kita perlu diskusi berseri nih Kak. Karena memang jujur aja Kak, bagaimana bermisi, semakin tahun saya semakin melihat ya. Pengajaran Kristus itu luar biasa kalau kita semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi hidup ini tidak hanya sekedar kita memproklamasikan begitu ya, proklamasi Yesus itu Yesus Tuhan gitu. Itu bagus gitu ya. Tetapi kita refleksi diri kita juga. Keapaadaan kita dan perjuangan hidup kita. Kan hidup kita ini tidak sempurna ya, Tuhan belum selesai hidup buat kita menyempurnakan kita gitu ya. Kita dalam proses. Nah, proses itu akan semakin sempurna ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia. Itu sih pesan yang terus Tuhan teguhkan buat saya. Dan kalau bisa kita jangan tanda kutip jago kandang di dalam aja. Mari kita bersosialisasi.
Memang menjadi aktivis gereja, puji Tuhan, silahkan saudara aktif dari Senin sampai hari Minggu. Tapi jangan lupa, kita ada sesama manusia yang belum kenal Tuhan di luar sana. Kira-kira begitu Kak, pesan moral dari saya. Kurang 1 jam harusnya ya. Iya, next time 2 jam lah. Oke, Aduh. Bapak Ibu, waktu mau terbatas untuk kita. Jadi terima kasih untuk Bapak Doni Siswanto. Beliau membantu pelayanan pos jemaat GKI Ngagel di Palangkaraya. Istrinya adalah penatua di sana. Dan sudah selesai Pak, sudah selesai. Sudah selesai. Oh, udah selesai. Diralat. Sudah selesai, cuma bantu-bantu. Ya, Doni saya lihat banyak membantu, termasuk juga sebagai pemberita firman di ibadah minggu. Nah, terima kasih untuk malam hari ini, Don. Sama-sama. Siap. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati istri, anak-anak. Ya. Kita akan tutup dalam doa. Doni bisa berdoa. Doni bisa berdoa untuk kita. Baik. Ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat sukacita malam hari ini kembali Tuhan mengingatkan hamba-Mu dan juga kami semua yang ada di live IG ini untuk kembali merenungkan tentang panggilan kami, tentang misi sebagai gaya hidup dalam kehidupan keseharian kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau mendahului kami menjadi teladan, menjadi patokan, pedoman hidup kami. Dan kami mengetahuinya, clear, ada dalam kitab suci, ada dalam Alkitab. Sehingga kami seharusnya dan seyogyanya dengan pertolongan Tuhan, kami memiliki waktu-waktu yang intim dengan Tuhan, doa, belajar firman-Mu, untuk kami semakin mengerti. Bahkan ketika ada tantangan dimanapun, kami tidak patah arang, kami tidak putus asa. Kami berjuang, berusaha sebagai manusia, tetapi juga kami tetap memberi ruang bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kami. Ampuni kami kalau dalam percakapan kami, dalam hidup kami semua, ada keterbatasan-keterbatasan. Ya memang kami manusia daging. Tetapi malam hari ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Angkat kami, beri kami hati yang penuh berkemenangan, untuk kami tetap bersyukur dan melakukan bagian kami. Terima kasih buat Pak Sinto dan pelayanannya bersama keluarga di GKI Ngagel. Bahkan rekan-rekan hamba Tuhan pelayanan di GKI Ngagel. Terima kasih. Bahkan kami yang ada di Posjem, kami bersyukur. Kami memiliki induk gereja dengan GKI Ngagel. Sehingga kami semakin belajar terus Bapak dalam pelayanan ini. Kami bersyukur dan biarlah malam hari ini Tuhan memberkati kami. Sehingga esok hari rahmat dan berkat baru yang Tuhan sudah sediakan. Boleh kami menikmatinya dengan keluarga kami dan dengan sesama kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. 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 Thank you. Terima kasih. Don. Tuhan berkati. Shalom. Salam. Tuhan berkati. Yuk, salam. Yuk.